Tahun ini peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dilaksanakan dalam suasana yang tidak biasa. Upacara Hari Ulang Tahun Republik Indonesia akan digelar secara terbatas dan dengan protokol keamanan yang ketat. Untuk pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka hanya ada 8 orang yang bertugas berasal dari 8 provinsi saja. Sementara pada tahun-tahun sebelumnya anggota Paskibraka yang bertugas bisa mencapai lebih dari 60 orang, saudara. Para paskibraka yang telah dikukuhkan Presiden Jokowi akan bertugas mengibarkan dan menurunkan bendera merah putih di Istana Merdeka. Upacara Hari Ulang Tahun ke-75 Republik Indonesia besok akan dihadiri oleh peserta yang jumlahnya terbatas demi mencegah penyebaran virus corona. Lebih lengkap soal persiapan upacara peringatan detik-detik proklamasi di Istana besok 17 Agustus 2020, kita sudah terhubung dengan Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono. Selamat malam Pak Heru. Malam. Pak Heru, jadi untuk tahun ini untuk pertama kalinya upacara peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang biasanya gegap gempita, besok akan digelar sangat berbeda ya Pak. Apa yang signifikan perbedaannya Pak? Yang pertama tentunya Istana melakukan upacara merayakan HUT RI ke-75 sangat sederhana. Bahkan peserta yang tamu VVIP yang kami undang tidak lebih dari 9 pejabat tinggi. Tidak lebih dari? Tidak lebih dari 9. 9 orang ya? Ya. Nah, lainnya adalah tidak mengurangi rasa hormat. Tentunya kami mengundang beliau-beliau, para menteri, para ketua lembaga, dan tentunya juga mantan presiden, wakil presiden, dan tokoh masyarakat kami undang secara virtual. Jadi di secara virtual kami buka istilahnya ada room khusus. Kami membuka 16 ruangan. Ruangan khusus yaitu untuk tadi yang saya sebutkan, para mantan pejabat tinggi. Room 2-nya adalah para duta besar dan tokoh masyarakat dan tentunya pejabat tinggi TNI Polri dan eselon 1 di kementerian. Gitu. Oke, jadi ada 16 room. Ini tadi yang dijelaskan oleh Pak Heru adalah untuk pejabat negara, mantan kepala negara, atau siapapun yang jadi tamu undangan. Tapi kalau misalkan masyarakat ingin turut serta dalam acara peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ini secara virtual, apakah bisa Pak Heru? Ya, bisa. Jadi per kemarin sore 17.845 itu sudah habis di pesan atau yang mengikuti undangan secara virtual sudah mendaftar. Jadi kami bagi menjadi 8.000 sekian pagi hari dan 8.000-nya lagi adalah sore hari. Itu pun masih banyak yang komplain ingin masuk di pendaftaran itu secara virtual, tetapi dengan kuota yang 17.845 itu sudah habis. Ya, 2 hari yang lalu. Oke. Jadi nanti bisa menyaksikan dari televisi saja begitu ya Pak ya? Kalau tidak kebagian kuota ya Pak ya? Mohon dimaafkan, kira-kira seperti itu. Dan karena memang pasti ada keterbatasan. Ya. Dan ini adalah yang pertama kali bagi kami dan ini adalah yang berbeda. Oke, Pak Heru, tapi begini, biasanya kan Hari Kemerdekaan itu identik dengan perayaan, dengan lomba, dengan pesta rakyat. Kita ingat di Istana Bogor tahun lalu, saya ingat sekali. Waktu itu ada lomba yang digelar di Istana, para menteri ikut serta, Pak Presiden pun juga ikut serta. Nah, kalau untuk tahun ini, kira-kira adakah lomba-lomba yang bisa digelar mungkin secara virtual? Ya, tentunya kemeriahan itu tetap kami usahakan. Panitia nasional kami usahakan agar masyarakat itu ikut gegap gempita merayakan hari kemerdekaan kita yang ke-75. Dan Kementerian Pariwisata sudah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk bisa lomba. Lombanya apa? Lombanya itu menayangkan 3 menit acara detik-detik kenaikan bendera. Jadi di masing-masing wilayah, di rumah, kolega, teman-teman sekalian tentunya bisa memvideokan itu dan mengirimkannya ke HUT RI Kemenparekraf Go ID.
sehingga sudah dibuka sejak 1 Agustus Oke. pendaftarannya sampai tanggal 20 Agustus. Oke, jadi walaupun sederhana, walaupun jarak jauh, tapi semoga tetap bisa semarak begitu ya. Tapi begini, kalau dari Kesekretariatan Presiden, apa sih yang imbauan yang disampaikan kepada masyarakat untuk memastikan besok itu peringatan ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia tetap hikmat, tetap membuat kita bersemangat, tapi tetap menjaga kesehatan sesama, Pak Heru? Ya, yang pertama kami panitia nasional kan sudah memberikan hiburan juga sebelum memasuki pukul 10. Tepatnya pukul 10 kurang sekian menit kami dari istana menayangkan. Tetapi pada saat pukul 9 ada kegiatan-kegiatan hiburan yang bisa disaksikan sampai dengan pukul 9.45 tepatnya. Nah, kami mengimbau masyarakat bisa mengikuti itu, mulai kalau yang sudah mendaftar sebagai undangan bisa mengikuti yang pukul 8 pagi, tetapi bagi masyarakat yang melihat dari televisi bisa mengikuti hiburan itu mulai pukul 9. 9 ada hiburan, ada lagu, ada artis-artis. Nah, masuk di pukul 9.45 kurang lebih ya, 45 sampai 50, itu bisa langsung nanti menyaksikan detik-detik perayaan di istana. Ya. Dan 10.14 itu pembacaan proklamasi, dan 10.17 kami harapkan seluruh masyarakat dimanapun berada, baik itu di luar negeri, bisa mengikutinya. Tentunya 10.17 dengan sikap tegap sempurna mengikuti kenaikan bendera di istana pada waktu 10.17 yang saya sampaikan tadi, sikap tegap. Oke, intinya adalah tetap memperingati ulang tahun Hari Kemerdekaan Republik Indonesia secara hikmat, tapi dari rumah saja karena kita masih menghadapi pandemi demi keselamatan bersama. Begitu ya Pak Heru ya? Betul, maka kita sajikan hiburan-hiburan, kita utamakan kesehatan, utamakan keselamatan keluarga, anak saudara, nontonlah dari rumah dengan menjaga protokol kesehatan. Besok akan disiarkan secara langsung dan komplit oleh Kompas TV. Jadi ketika besok apabila Anda ingin turut merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia secara khidmat, tapi dari jarak jauh, secara virtual, nonton di Kompas TV. Pak Heru, Heru Budi Hartono, Kepala Sekretariat Presiden, terima kasih sudah bergabung malam hari ini ya Pak ya. Sama. Sehat terus.